Baik, selamat malam. Di sini saya Amanda Evita Agustin dan saya berasal dari prodi K3 Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Di sini saya akan menyelesaikan tugas surveillance dasar epidemiologi dengan judul analisis data kesehatan pekerja di PTX. Sebelumnya saya juga memiliki NIM 432251122 dari kelas SIP 1B. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini kita akan membahas demografi terlebih dahulu, di mana untuk jenis kelamin sendiri, dari 80 orang di perusahaan PTX, ada 12,5% perempuan dan laki-lakinya 87,5%. Lalu untuk departemennya ada 6, terdiri dari Plan Production, Lab QC, HRD, EHS, Warehouse, dan Plan Technical. Masuk ke temuan pertama, saya menemukan ada kaitan intensitas perokok dengan keluhan pernapasan pada perusahaan PTX. Ini bisa ditunjukkan bahwa dari 80 orang di perusahaan PTX, hanya 18 orang yang tidak merokok. Sisanya itu merokok semua, jadi bisa dikatakan merokok adalah mayoritas di gaya para pekerja ini. Dan untuk kebiasaan dari para perokok ini juga termasuk sangat tinggi. Kenapa? Karena di mayoritas aja mereka ada yang mengonsumsi 12 batang. Ada juga yang sampai 23 hingga 24 batang. Ini jelas sangat tidak sehat, apalagi untuk para pekerja pabrik yang mungkin ada berada dalam ruangan di mana asapnya tidak langsung pergi ke luar ruangan, jadi mungkin aja asapnya terjebak di dalam suatu ruangan tersebut dan mereka menghirup kembali asap yang mereka keluarkan. Untuk rekomendasi pengendalian yang saya sarankan, yang pertama harus dengan tegas eliminasi, karena dengan larangan merokok itu adalah cara yang paling efektif. Bisa dengan menghentikan atau melarang sepenuhnya aktivitas merokok di seluruh area perusahaan PTX tanpa terkecuali. Dan harusnya kalau dalam hal ini masih bisa dilaksanakan, masih masuk akal, bahkan untuk perusahaan manufaktur saya sangat manusiawi atau masuk akal jika menerapkan peraturan ini, karena banyak mesin atau instrumen teknis yang ada di dalam pabrik tersebut yang mungkin bisa memicu kebakaran jika terkena panas dari rokok. Lalu ada juga substitusi, di mana kita bisa mengganti rokok-rokok konvensional dengan mengarahkan para pekerja untuk mengikuti program terapi pengganti nikotin. Ini bisa berupa permen karet atau patch nikotin, dan ini boleh disediakan dari perusahaan, bisa melalui perantara klinik juga. Jadi misal ada pekerja yang ingin melakukan rehabilitasi, maka bisa diarahkan ke metode yang satu ini. Lalu untuk yang terakhir adalah dengan pengendalian administratif, di mana kita bisa membuat rotasi pekerja. Jika ada yang mengeluhkan pernapasan, mereka bisa dirotasi ke area yang memiliki paparan polutan lebih rendah. Lanjut ke temuan kedua, di sini saya menemui kasus yaitu pengaruh tingkat kebisingan dengan hasil audiometri. Di mana untuk periode tahun 2018 hingga 2019 ada kasus audiometri yang tidak normal. Namun syukurnya dari rentang 2 tahun ini terdapat peningkatan positif yang signifikan, mulai dari premix prep di sini memiliki sekitar 10 orang dengan desibelnya sekitar 92, ini jelas di atas NAB. Lalu juga ada hand at and hammer mill, ini ada 6 orang masih di atas NAB juga untuk kebisingannya di sekitar 86 desibel. Ada silo and dryer terdiri dari 6 orang dengan kebisingannya pas ada di NAB 85 desibel. Lalu ada juga lab and QC analyst untuk jumlah orangnya sendiri ada 12, desibel juga 85. Ada juga administrasi yang terdiri dari 46 orang dan untuk desibel sendiri ada di kurang dari 80.
Secara keseluruhan terjadi perbaikan kondisi kesehatan pendengar pekerja yang sangat signifikan. Karena pada tahun 2018 bisa dilihat jauh lebih dominan dibanding tahun 2019, terutama di bagian premix prep. Ada hingga 9 orang yang mengalami gangguan pendengaran dari 10. Jadi sekitar 90% mengalami gangguan pendengaran, namun pada 2019 dari Departemen Premix Prep sudah tidak ada lagi yang memiliki hasil audiometri tidak normal. Saya rasa ini merupakan hasil dari intervensi K3 itu sendiri, yang dimana saya akan bahas pada slide berikutnya, yaitu rekomendasi pengendalian terhadap kebisingan yang ada di perusahaan PTX, di mana yang pertama kita bisa melakukan substitusi. Ini bisa dilakukan pada area yang memiliki banyak mesin-mesin teknis yang mungkin bisa menghasilkan suara kebisingan dengan desibel yang tinggi. Kita bisa mengganti atau menghentikan pengoperasian mesin lama di area premix prep atau hammer mill, yang dimana ini memang menghasilkan tingkat kebisingan di atas 90 desibel. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan engineering control, yaitu dengan membuat soundproof enclosure atau kotak kedap suara pada alat-alat uji di area lab dan QC yang memicu kebisingan. Lalu untuk area lainnya kita bisa pasangkan panel penyerap suara atau acoustic baffles pada dinding dan langit-langit, sehingga suara yang ada di sekitaran area tersebut bisa teredam dan tidak sampai tembus ke area lainnya. Lalu ada juga penggunaan APD, yang dimana ini juga menurut saya harus jika sudah di atas NAB untuk kebisingannya, terutama di area premix prep yang kebisingan mencapai 92 desibel. Ini wajib menggunakan earmuff atau kombinasi dengan earplug, jadi pakai keduanya. Lalu untuk menekan paparan masuk ke telinga, ini bisa sampai ke hasil kurang dari 80 desibel jika menggunakan kombinasi double protection dengan NRR minimal 20-25 desibel. Lalu untuk area lainnya yang mungkin sekitaran 85-86 desibel, bisa menggunakan earplug yang berbahan busa atau silikon dengan NRR minimal 15 desibel. Oke, itu aja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.